Bicara tentang maksiat dulu misalnya. Bohong itu ya, dusta, dosa enggak? Sudah jelas dosanya. Kok ada yang berbohong juga? Kan sudah jelas dustanya. Ya. Gosip dosa enggak? Sudah tahu dosa, kok dinikmati juga? Ya. Maka orang-orang yang bermaksiat, ada nanti ayat-ayat di Quran, seakan-akan dia itu seperti kena penyakit sombong. Kok sombong ya? Kayak orang yang sudah punya banyak amal, kalau berdosa pun nggak berpengaruh gitu. Nanti ada di Quran orang-orang yang seakan-akan merasa banyak amalnya, nggak apa-apa, kalaupun masuk neraka paling sebentar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80. Posisi paling kiri sebelah ke atas. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Sementara orang-orang Yahudi berkata, mereka berkata, nggak apa-apa masuk neraka juga. Kami ini kan kekasih Tuhan. Allah sayang dengan kami. Kalaupun masuk neraka disiksa paling sebentar aja, sebentar. Ya. Bahkan ada yang menghitung, Pak, dihitung-hitung sama dia. Ya paling sehari, 2 hari, 3 hari katanya. Itu ada di Ali Imran ayat ke-24. Ya. Quran surah 3 ayat 24. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Alifnya panjang. Ya. Yang di Al-Baqarah tidak ada alifnya, ma'dudah. Jadi dia masih membayangkan paling sebentar, tapi ketika ditanya dia nggak tahu kapan sebentarnya. Ya. Tapi kalau yang di Ali Imran, kenapa alifnya panjang? Kalau alifnya panjang ma'dudat, itu tandanya orangnya sudah menghitung. Ya, 1, 2, 3, dia. Kata orang ini nggak apa-apa, paling kalau masuk neraka cuma sebentar. Ya. Bisa dalam hitungan jari keluar dari situ. Ya. Anda bayangkan, kata Quran ada orang sombong yang merasa banyak amalnya, mudah berbuat maksiat. Ya. Diseakan-akan maksiat sedikit gak apa-apa lah, paling nanti diampuni juga. Jadi kalau ada orang sudah tahu bohong itu salah, gosip itu keliru, berselisih itu dosa, kok dilakukan juga? Ya. Artinya seperti orang yang sudah siap untuk itu. Ya. Makanya dijawab oleh Nabi, oleh Quran langsung. Ya. Dijawab oleh Quran langsung, kalau mau masuk neraka silahkan, kalau merasa singkat. Seharinya 1000 tahun. Quran surah 32 ayat kelima itu. Ya. Quran surah As-Sajdah ayat yang kelima itu. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Quran surah 32 ayat kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ya, insyaallah. Hati-hati. Kata Quran kalau mau silahkan. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, cuman 1 harinya 1000 tahun. Ya. Jadi kalau kita konversi ke hitungan kita, kurang lebih 1 detiknya itu 48 hari. Jadi kalau ada orang masuk neraka, disiksa di situ cuma 1 detik saja, itu sakitnya sama dengan 48 hari di dunia. Ya. Bapak tahu siksa paling ringan di neraka seperti apa? Quran surah keempat An-Nisa, Bu, ayat 56. Quran surah 4 ayat 56. Itu paling ringan ya, paling ringan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang selalu mengingkari ayat kami, ya, mengingkari perintah kami, keterangan kami, ya. Ingat kalau ada kata kafar, saya sudah pernah terangkan, itu bisa mencakup orang non muslim atau orang Islam, ya. Di ada orang Islam mengaku muslim, disuruh salat tidak mau, baca Quran susah, diingatkan marah-marah, dia kayak orang sudah siap, ya. Kayak orang sudah siap. Kata Allah, kalau ada orang begitu, dosanya banyak, kemudian masuk neraka, paling ringannya saufa nuslihim nara. Nusli itu artinya diambil ubun-ubunnya, tarik begini, ya. Kemudian dicelupkan, maaf, pernah bikin teh celup? Teh celup kan begini, diangkat lagi ya, begini diangkat lagi. Nah itu begitu kurang lebih, ya. Nusli itu dimasukkan, diangkat lagi. Kullama nadijat juluduhum, ketika dimasukkan hancur semua tubuhnya dan kulitnya, hancur, habis. Ya. Diangkat lagi, badalnahum juludan ghairaha. Jadi ada malaikat yang tugasnya celup angkat, sekali celup 1 detiknya 48 hari. Jadi kalau mau coba silahkan. Oke, hati-hati kata Quran deh, hati-hati. Jangan merasa bahwa kita ketika berbuat maksiat aman dari siksa, tidak. Ya. Bahkan orang-orang yang meremehkan dosa kecil itu dosanya besar. Ya. Nanti kalau masih ada waktu, kami kisahkan bagaimana seorang yang punya banyak amalan, solehnya luar biasa, dan seorang yang banyak dosanya luar biasa, menjadi tertukar ketika menganggap remeh satu dosa. Ya. Ternyata yang soleh wafat dalam keadaan sedang bermaksiat, yang dosa wafat dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adik kakak, Bu.
adik kakak ya. Nanti di akhir kalau masih ada waktu kita terangkan karena bahasan kita masih jauh ya. Nah, jadi mohon maaf kalau ada di antara yang mengaku muslim, ya, kita bicara orang Islam saja ya. Kalau non muslim kita doakan supaya mendapat hidayah. Tapi kalau ada orang Islam masih senang berbuat maksiat padahal sudah jelas salahnya, ya. Setelah ke penjara, di sidang baru pakai jilbab gitu kan. Baru pakai peci gitu. Anak kemana aja? Ya, jadi yang disalahkan pecinya, disalahkan jilbabnya, itu dosa itu. Dosa itu. Hati-hati, ya. Baik, sudah tahu salat itu benar, banyak pahalanya, ditinggalkan juga. Itu batarul haq.